Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Haji Ahmad Hasan Ridwan MAG. Ya, Beliau adalah Ketua Program Studi S3 Doktor Hukum Islam Universitas Gunung Jati, Bandung. ya, Selamat datang di Pengadilan Tinggi ya. Agama Terima Prof. kasih. Ya, suasana yang membahagiakan buat kami. Kami senang sekali kehadiran Prof di sini memberikan pencerahan kepada kami. Amin. Mudah-mudahan. Khususnya tentang bagaimana program studi S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Prof, Ya. langsung saja ini ke the point. Baik, Jadi Bang. kami PT Mataram ini membawahi beberapa pengadilan agama, dan saya kira di situ kalau di pengadilan tingkat pertama ya, itulah yang menjadi pintu gerbang masuknya perkara. Jadi masyarakat kalau ada masalah yang berkaitannya nanti dengan mungkin beliau ada yang mau bercerai, ada yang mau membagi harta warisan, nah, baik itu dia nanti penetapan atau mungkin nanti ada sengketanya dari keluarga besar, itu pintu gerbangnya adalah di pengadilan agama. Beda agama. Betul. Saya kira hakim ya, sebagai yang diberikan kuasa untuk memberikan putusan terhadap sengketa itu, saya kira harus memiliki tingkat pengetahuan yang luas tentang bagaimana hukum Islam. Dari program studi S3 hukum Islam, kira-kira bagaimana ini bisa membackup ya untuk para hakim tinggi yang kemungkinan nanti kalau ingin masuk S3 di situ, saya kira apa keunggulan yang bisa ditawarkan oleh program S3 HKI di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Silakan, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bersua ya dan bisa bersilaturahim ya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka khidmah al-ilmi ya. Kami sangat berbahagia bisa bertemu nih di Mataram yang luar biasa hebat dan sangat mengejutkan kami ya begitu. Jadi kehadiran kami dalam rangka memberikan informasi sebanyak-banyak terkait dengan program studi. Jadi kehadiran program studi S3 program doktor hukum Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini sebagai sebuah respon terhadap kebutuhan yang sangat mendasar dari masyarakat ya yang ingin meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan juga kredibilitas keilmuannya begitu. Nah, kehadiran kami tentu saja menyiapkan seperangkat ya hardware, software, keilmuannya itu yang penting. Jadi dari sisi historis kita sudah perjalanannya sudah panjang, sudah 2004, sekarang 2026 ya sekitar berapa 22 tahun. Jadi usia 22 tahun untuk sebuah lembaga pendidikan relatif sudah mature ya, sudah matang lah ya, begitu insya Allah. Nah, program-program kami ini di S3 Hukum Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini dari sisi keunikan dan juga kompetitif dan juga keunggulannya ada pada satu ya dari sisi substansi penguasaan terhadap ilmu-ilmu yang sifatnya sumber hukum gitu ya, seperti kembali kepada masodir al-asli ya, masodir asli ya, kembali kepada sumber yang asli ya. Sumber yang asli itu berarti kan aturos ya, bahasa kita mungkin ada kitab kuning gitu ya. Jadi bagaimana penyajian untuk para mahasiswa itu memiliki kompetensi ya, credibility di dalam penguasaan terhadap
ilmu-ilmu yang berbasis historis dan itu ilmu-ilmu yang berbasis keulamaan. Ya, jadi sejarah intelektualitinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian secara filosofis bahwa setiap manusia diturunkan atau diberikan perintah oleh Allah untuk tetap mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu tidak ada batas memang. Walaupun secara secara formil ada tingkatannya, S1, S2, S3 gitu. ya. Tapi S3 itu levelnya pada tingkat kemampuan rasionalitas dan kemampuan akal pikiran kita, akal sehat kita supaya lebih mendalam, lebih tajam lagi di dalam menganalisis. Sehingga kita menyebutkan kemampuan tasawurnya. Ya, tasawur itu kemampuan kepekaan terhadap situasi, kondisi, ya, al-umur, masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Itu kemampuan rasionalitasnya. Jadi kesadaran tentang pentingnya menyelesaikan persoalan itu memang harus memiliki ilmu yang tinggi. Nah, kehadiran kita dalam rangka itu memberikan semacam bahan-bahan atau soft skill lah begitu ya, dan juga hard skill bagaimana lulusan kita itu memiliki kemampuan tasawur. Oke Pak. Jadi analisis ya. Mungkin begini Pak, ini secara lebih praktis ya untuk kebutuhan calon mahasiswa ini. Ini kan Mataram kan jauh dengan dengan Bandung gitu kan. Ada mungkin tawaran-tawaran yang lebih khusus mungkin. Kalau perkuliahan secara langsung kan mungkin agak susah karena biaya mahal begitu kan. Bagaimana untuk menyikapi ini? Baik. Sebetulnya dari sisi budgeting ya, pembiayaan kita tuh relatif murah sebetulnya. Berapa kalau misalnya disebutkan secara angka? Kalau per semester itu kan 5 juta itu murah banget ya. Oh, 5 juta dikali 12 semester lah gitu. Nanti ada ujian tertutup, ujian terbuka. Jadi ranknya antara 70 sampai 75 juta itu dalam satu proses pembelajaran seperti itu. Dan menurut saya sih kelebihan kita itu bukan hanya dari sisi pembiayaan ya, murah gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah quality. Itu dia. Tetap kita quality karena kita universitas negeri gitu. Kita kan kenal misalnya universitas terbesar di dunia, Al-Azhar misalnya, juga di Eropa, yang mereka kuliah tidak harus bayar, malah gratis, tapi kualitas tetap. Karena ada proses rekrutmen, ada proses seleksi gitu, yang ketat gitu kan. Dan rata-rata kalau di kalangan para hakim ya, mereka sudah teruji lah kemampuan yang sifatnya dasar ya, bahasa Arabnya, kemudian reading teks Arabnya, baca kitab gundulnya, insya Allah pada itu. Jadi dari sisi modal sih sudah ini. Adapun terkait dengan prosedur ya perkuliahan, saya kira ada kebijakan sesuai dengan undang-undang ya, baik itu dari Kemenak, kemudian dari rektorat gitu, terkait dengan hibrid. Jadi perkuliahan itu PJJ ya, perkuliahan jarak jauh, tetapi juga ada yang sifatnya daring gitu ya, ada juga yang luring di luar jaringan. Jadi kita dipadukan saja gitu ya, hibrid lah, tapi tidak mengurangi nilai. Itu dia kualitas. Jadi tidak mengurangi kualitas. Enggak. Karena lulusan mahasiswa itu dalam proses pembelajaran itu mereka tidak sekedar kuliah, tapi ada penugasan-penugasan di mana seluruh makalah itu menggunakan platform artikel yang ready to publish. Jadi siap untuk dipublish gitu ya, dipublikasikan. Terus saja, terutama kan kalau dipublikasikan, kita bagaimana reputasi sebuah jurnal, itu kan ada semacam standar ya, penerimaan itu harus ditumitin dulu, dicek dulu dan sebagainya. Jadi tetap kualitas itu. Jadi di kita itu kemampuan secara oral, kemampuan berbicara itu harus kompatibel dengan kemampuan menulis. Karena dalam Islam itu adalah hadartun nas, peradaban
teks, Teks. dan teks itu and discourse fixed by writing gitu, ditulis gitu. Iya. Bagaimana para ulama dulu ya, Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah gitu kan, Ar-Razi dan sebagainya, karyanya banyak dan itu rata-rata ditulis. Begitu. Penutup. Ya, baik. Ya, singkat saja. Eh, Bapak kan ini baru pertama kali ke PTA, Pak. Oh Yang, iya, yang ke untuk sekian kalinya. Dari sekian lama Bapak udah ke PTA, apa kesan Bapak di PTA? Ya mulai pertama kali masuk di sini, ya, situasi ataupun interaksi tadi ketika di dalam ruangan waktu sosialisasi apa yang apa baik. namanya? Saya tuh kalau ke NTB itu eh, sebuah wilayah yang senantiasa dirindukan. Jadi sekali datang, minggu depan atau kapan-kapan datang lagi. Nggak membosankan gitu. Ya seperti kita kalau berangkat untuk melakukan umroh ya. Kenapa? Karena eh, NTB ini kan 1000 masjid. Jadi auranya aura kebaikan lah, gitu ya. Spiritualitasnya tinggi. Jadi ketika saya masuk ke sini sudah pastilah karena bingkai kita adalah akhlakul karimah, kemudian juga kita muslim. Jadi penerimaannya luar biasa, sangat surprise. Ada kejutan-kejutan begitu. Satu dari sisi ya sikap ramah gitu, udah jelas lah itu ya. Yang kedua, yang penting itu adalah himmatul ilm, semangat untuk mencari ilmu. Jadi ketika kita temanya sosialisasi, ya belum sosialisasi sudah banyak yang mau untuk mencari ilmu gitu. Ya. Karena mencari ilmu itu ternyata untuk program doktor itu jumlahnya sedikit dan itu kelompok kecil saja gitu. Penduduk di sini kan jutaan gitu. Yang lagi S3 kan cuma beberapa orang dan itu adalah spesial one ya, spesial banget gitu. Jadi masuk ke sini insya Allah penuh keberkahan ya. Barokah al-jiyadah ya, ziyadatul khair ya, kebaikan yang terus-menerus didapatkan oleh kita. Siapa orang masuk ke sini semua persoalan insya Allah bisa selesai, bukan menambah masalah. Itu. Terima kasih Prof. Baik. Terima kasih atas perbincangan yang singkat tadi. Ya. Kita berharap ini akan sangat bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Demikian perbincangan singkat kami dengan Profesor Dr. Haji Ahmad Hasan Ridwan MAG. Mudah-mudahan teman-teman yang ingin niat untuk kuliah S3 dapat melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.